Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak lari dari kenyataan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah, itu ada beberapa anak yang mencoba mengingkari kenyataan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya malah mengganggu atau malah merusak masa depannya, Pak Paul. Ini bagaimana, Pak Paul? Kita memang makin hari makin sering melihat hal-hal seperti ini, Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang tidak mau lagi belajar, kehilangan motivasi ke sekolah, membenamkan dirinya itu tuh di video games, pergi dengan temannya hanya main video games, atau ada yang main skateboard, pokoknya permainan-permainan yang memang tidak begitu penting ya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Sebetulnya kita bisa simpulkan mereka adalah anak-anak yang lari dari kenyataan. Tapi pertanyaannya, kenyataan apakah yang begitu mengerikan sehingga si anak harus lari darinya? Sebetulnya salah satu kenyataan yang sering kali membuat anak-anak lari adalah tuntutan sekolah, Pak Gunawan. Sudah tentu ada hal lainnya yang bisa ditakuti oleh si anak sehingga dia lari, misalkan masalah dalam keluarganya. Tapi kali ini kita akan lihat saja dan fokuskan pada tuntutan sekolah yang tidak lagi dapat diikutinya. Kita tahu, Pak Gunawan, bahwa kita belajar itu tuh di sekolah seperti membangun rumah ya. Dari alas, dari dasar terus perlahan naik ke atas dan sebagainya. Nah, kalau kita itu pernah kehilangan satu semester atau 1 tahun karena tidak serius belajar dan sebagainya, hampir dapat dipastikan tahap berikutnya itu tuh akan sukar buat kita mengejar ketinggalan itu. Tapi misalkanlah ada bantuan-bantuan dan juga dorong-dorongan yang kuat, mungkin kita masih bisa mengejarnya. Tapi sekali lagi diperlukan tenaga usaha yang kuat. Kalau kita tidak mempunyai kemauan dan dorongan dan dukungan yang kuat itu, kita biasanya akan makin ketinggalan. Jadi anak-anak tuh makin tahun makin ketinggalan. Jadi waktu dia akhirnya lepas dari sekolah, nggak mau lagi sekolah, misalkan di tahapan SMA, sebetulnya dia sudah mulai mengalami problem itu beberapa tahun sebelumnya. Tapi puncaknya meledaknya itu tuh misalkan di usia remajanya. Ya, karena itu seringkali kita melihat anak-anak pada jam sekolah mestinya itu berada di mall dan sebagainya, itu antara lain bentuknya, Pak Paul ya? Betul, mereka memang akhirnya tidak mau lagi menghadapi kenyataan. Mereka sekolah pun tidak bisa lagi mengikuti pelajaran, duduk di kelas juga tidak bisa lagi mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, sedangkan PR banyak, dia harus selesaikan tugasnya. Benar-benar dia tidak tahan lagi dengan tuntutan dan tanggung jawab yang bagi dia tidak bisa lagi dia lakukan. Ya, ini seperti lingkaran setan jadinya, Pak Paul, karena mereka itu tidak datang ke sekolah dan sebagainya. Prestasinya jatuh gitu, dan karena jatuh dimarah-marahi oleh orang tuanya sebagai bodoh, malas dan sebagainya, timbul masalah lagi, Pak. Betul, dia makin bermasalah dengan orang tuanya, dia akan makin membenamkan diri dalam aktivitas-aktivitas ini. Sebetulnya dari satu sudut kita bisa berkata bahwa aktivitas ini merupakan outlet buat dia, merupakan jalan keluar sementara lah untuk bisa mengembalikan kewarasannya. Sebab dia merasa dia sudah sangat tertekan sekali, sangat stres berat. Nah, dia nggak ngerti cara yang lain untuk mengatasi stres karena memang masih anak-anak atau masih remaja, sehingga akhirnya anak-anak ini lari ke aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bermain. Beda dengan orang dewasa ya, Pak Gunawan. Kalau kita mengalami stres yang kita rasa kok kita nggak sanggup hadapi, kita akan bisa ngomong dengan seseorang, mendapatkan bantuan dari seorang profesional dan sebagainya. Anak-anak tidak dia larinya langsung ke main. Sebab main adalah lawan dari stres. Nah, dia akan main. Makanya benar-benar dia membenamkan diri jam demi jam main terus.
Ya, dan itu anehnya justru dilakukan pada saat-saat misalnya mau ulangan atau mau ujian bahkan, Pak Paul. Betul sekali, karena memang sehari atau seminggu sebelum ujian dia sudah stres, dia sudah sangat-sangat tertekan membayangkan ujiannya, dia bakal anjlok lagi dan dia tidak bisa lagi memikirkan itu dan tidak mau memikirkannya lagi. Jadi mendingan dia nggak usah muncul di sekolah, dia nggak usah melihat guru, dia nggak usah mendengar teguran, dia nggak usah melihat tugas, ya jiwanya akan lebih tentram. Makanya dia lari ke mainan yang memang akan bisa membuat dia melupakan semua masalahnya itu. Ya, dan itu biasanya tidak dilakukan sendirian, melainkan mengajak teman-temannya yang senasib gitu, Pak Paul ya. Betul, dan ya dengan banyaknya teman dia makin merasa sedikit lebih baik ya, karena tidak sendirian dia bermasalah. Dan akhirnya menjadi begini Pak Gunawan, permainan-permainan itu tuh menjadi alat dongkrak penghargaan dirinya. Ini yang harus kita juga pahami. Mengapa akhirnya mereka kok seolah-olah tuh bergebu-gebu ya, mempertajam keahliannya dalam bermain. Misalkan main video games, main skateboard dan lain-lainnya. Kok benar-benar serius sekali beliin alatnya lah, minta orang tua beliin perkakasnya apalah, yang misalkan yang tembak-tembakan lah apa dan sebagainya. Kenapa? Sebab bagi mereka inilah aktivitas yang bisa mendongkrak penghargaan dirinya. Sehingga seenggak-enggaknya di mata teman-temannya, mereka tetap dikenal sebagai anak-anak yang bisa main ini, main itu. Dan ini kan merupakan sumber penghormatan, sumber respek, ya, penghargaan dari teman-temannya. Karena ya di bidang pelajaran dia sudah ambruk, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Nah sekarang inilah yang bisa dibanggakannya. Itu sebabnya kadang-kadang kita melihat ini bukan lagi sekadar permainan, si anak benar-benar terobsesi dengan permainan ini. Ya, sebenarnya itu suatu peluang buat sekolah untuk mewadahi anak-anak seperti ini sehingga mereka bisa dibimbing dan diarahkan dan bisa tetap mereka memiliki harga diri yang tinggi juga, Pak Paul. Itu salah satu cara yang baik, sebab anak-anak ini memang memerlukan ini ya, penyalurannya. Dan di samping itu memang sekali lagi baik pihak sekolah maupun orang tua harus memikirkan cara supaya si anak bisa mengejar ketinggalannya. Tapi saya juga akui secara realistik, kalau dia sudah ketinggalan misalkan 4-5 tahun, karena selama 4-5 tahun dia sudah benar-benar tertatih-tatih dan nggak lagi menyerap apa yang diajarkan, untuk dia mengejar akan sangat susah sekali. Itu sebabnya yang diperlukan adalah pencegahan. Orang tua mesti awas, mesti melihat ya apa tuh yang terjadi pada anaknya pada waktu sedang terjadi. Jangan sampai ya baru menyadari, oh ini masalahnya, tapi problem itu tuh sudah berumur 4-5 tahun. Nah kalau sudah sekian lamanya Pak Paul, bagaimana anak itu dengan tanggung jawabnya terhadap sekolah? Biasanya pada titik itu si anak tidak lagi peduli Pak Gunawan dengan tanggung jawab. Itulah yang membuat orang tua kadang-kadang kesel dan sekolah pun juga frustrasi. Sebab diancam, diberitahukan sanksi apapun, si anak itu tidak lagi peduli. Karena memang dia tidak ada lagi pilihan lain, dia tidak lagi bisa mengikuti pelajaran. Bagaimanakah mengharapkan dia ada motivasi, sehingga ya dia akan terus lari dari kenyataan itu dan mencoba mengembangkan dirinya di luar wadah sekolah. Maka ada yang memang ingin masuk ke bidang-bidang yang lebih praktis dengan cepat supaya bisa kerja. Nah, itulah akhirnya yang menjadi pelarian mereka. Ya, jadi sebenarnya ada sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua, Pak Paul. Ya, betul Pak Gunawan. Nah, yang pertama ya yang bisa kita lakukan adalah mencari tahu sumber masalahnya, yakni apa itu yang membuatnya kehilangan motivasi untuk bersekolah. Di saat yang lampau kita telah membahas ya masalah-masalah dalam sekolah, dalam belajar anak di sekolah, dan itu yang perlu kita juga cermati. Sebetulnya apa tuh penyebabnya? Jangan dengan mudah melabelkan anak malas. Kita telah membahas kurang-kurangnya ada 8 atau 9 faktor yang membuat anak akhirnya kehilangan motivasi belajar. Jadi kita harus tahu jelas apa itu problemnya. Nah, yang kedua dan ini yang juga penting adalah jangan kita langsung melecehkan aktivitasnya. Misalkan dia bermain olahraga apa tertentu ya, atau main video games, atau main skateboard. Jangan langsung kita memojokkannya. Bahkan kalau perlu ya kita memujinya. Sebab
memang pada akhirnya ia dapat menunjukkan kebolehannya dalam kegiatan tersebut, dan ini menjadi sumber pendongkrak penghargaan dirinya, sehingga dia tidak harus merasa minder sekali. Tapi kita perlu mengingatkannya untuk tidak melalaikan tanggung jawab sekolahnya. Misalkan, jadi kita katakan kepada anak kita bahwa kita tidak berkeberatan ya bermain games, namun ya perlu menggunakan waktunya dengan lebih baik. Jadi kita tetapkan waktu yang tertentu untuk dia bermain, dan panggillah dia setelah waktu itu berlalu, ingatkan dia ya untuk belajar kembali. Memang biasanya anak-anak ini tidak menyadari apa resikonya di masa depan nanti gitu Pak Paul. Pokoknya sekarang ini dia senang gitu aja. Memang dia tidak bisa lagi tuh mengaitkan prestasi belajarnya dengan masa depannya, karena benar-benar sudah ambruk. Saya juga tadi sudah katakan kalau memang sudah ambruk seperti itu, membangunnya kembali sangat susah Pak Gunawan. Tapi misalkan lah ya orang tua itu menyadari sebelum masalah ini berkembang. Nah, memang ada yang bisa dilakukan oleh orang tua sebagaimana baru saja saya sarankan. Ya, lihat dia bisa main apa, jangan hina permainannya, jangan lecehkan kesukaannya itu. Ya, berikan pujian bahwa dia baik dalam aktivitas tersebut, tapi ingatkan dia untuk membagi waktu dengan baik ya, sehingga dia bisa meneruskan pelajarannya. Dan kita masih tahu penyebab kenapa dia kok nggak termotivasi lagi untuk belajar. Jika sekolahnya terlalu susah untuk dia, kita mesti konsekuen pindahkan misalkan ke sekolah lain. Kalau metode belajar di sekolah tidak sesuai dengan metode belajarnya dia, kita mesti carikan guru yang bisa cocok sehingga dia bisa mengerti ya. Atau kita lah yang turun tangan mengajarkannya. Atau misalkan masalahnya adalah kita di rumah terlalu banyak aktivitas, ribut lah, televisi lah, apalah, sehingga anak nggak bisa belajar. Itu yang kita harus kurangi. Atau masalahnya dengan teman-teman di sekolah, dia dimusuhi, kita coba bereskan, selesaikan. Ya, atau masalahnya misalkan fisik, dia tidak bisa mendengar baik, matanya nggak awas lagi, kita coba selesaikan. Jadi mesti tahu penyebabnya apa dan coba selesaikan. Ya. Setelah itu barulah kita juga mengatur jam mainnya. Kita nggak bisa memotong dan langsung membuangnya. Itu tidak baik juga. Tapi ya kita coba kurangi saja. Ya, sebenarnya anak yang mencoba melarikan diri pada hal-hal yang aktivitas yang seperti itu Pak Paul ya, apa ada perasaan takut di dalam diri anak itu? Sebetulnya ada Pak Gunawan. Sebetulnya dia sudah melihat bahwa dia tidak punya masa depan. Karena dia tidak bisa lagi mengikuti pelajaran sekolahnya. Itu sebabnya dia berusaha membenamkan diri dalam aktivitas sampingan itu. Dengan harapan dia bisa menjadi sangat mahir. Dan mudah-mudahan kemahirannya itu tuh akan dihargai. Dan dia akhirnya ya bisa mulai merajut masa depannya kembali. Jadi kita mesti ya menyadari bahwa sebetulnya si anak, walaupun dengan cara yang kurang tepat ya, sebetulnya si anak tuh sedang mencoba untuk membangun hidupnya kembali dengan mencoba mengakhiri permainan-permainan itu. Sebab ya dia berharap dia akan mendapatkan misalkan pengakuan lah, dapatkan uang lah, bisa kerja lah dengan bidang ini. Nah, itulah yang diharapkan oleh anak. Karena apa ya? Karena dia sudah sadar kalau lewat jalur sekolah tidak ada lagi harapan baginya. Ya, tapi biasanya anak ragu atau bahkan tidak mau mengutarakan ketakutan yang sebenarnya itu, Pak Paul. Karena biasanya ya kita harus akui kita ini marah kalau mendengar atau melihat anak kita tidak lagi bermotivasi untuk sekolah. Kita akhirnya udah emosional. Nah, sekali lagi yang saya ingin ingatkan orang tua adalah kita masih tahu penyebabnya. Sebab pasti ada penyebabnya. Dan jangan buru-buru melabelkan penyebabnya adalah kemalasan anak. Sekali lagi saya tekankan itu. Banyak penyebab yang lain yang kita mesti tahu dengan tepat. Dan kita coba selesaikan di situ. Ya, kalau anak-anak kita marahi, terus-menerus ya sudah tentu yang dia akan lakukan adalah makin lari dari kenyataan itu. Jadi lebih baik daripada memarah-marahi, kita ngomong baik-baik dengan anak, pikirkan solusinya bersama. Minta dia memberikan masukan. Kalau memang dia tidak bisa lagi bersekolah, tidak ada lagi semangat, karena ini sudah menjadi masalah yang terlalu lama, dia tidak bisa mengikuti pelajaran lagi, kita berikan masukan, dia berikan masukan,
cari ya alternatif lain. Mungkin kita bisa memasukkan dia ke sekolah tertentu sehingga dia bisa belajar dengan lebih cepat, atau dia bisa mengambil ujian bersamaan, namun di samping itu dia bisa ngeles beberapa pelajaran yang memang disukainya. Jadi pada saat itu tuh, pada titik memang nasi sudah menjadi bubur, jangan lagi ributkan yang telah terjadi. Marilah kita pikirkan langkah konkret di depannya apa itu. Ya, mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai orang tua itu Pak. Kita harus turun tangan menolongnya Pak Gunawan. Kadang-kadang saya akui ya, kita orang tua ini udah capek hati, capek tenaga. Akhirnya mau melepas tangan, sebodoh amat lah anak itu jadi apa. Tidak bisa ya, kita harus turun tangan menolongnya. Anak yang lari dari kenyataan adalah anak yang sedang ketakutan, dan orang ketakutan memerlukan pendampingan. Nah, pendampingan artinya apa? Kita mesti bersamanya, menyertainya. Kita komunikasikan pemahaman kita akan ketakutannya, janjikan kepadanya, kita akan bersamanya, ya. Jadi kita cobalah tolong dia, misalkan pekerjaan-pekerjaan rumahnya yang harus diselesaikan, jangan hanya menuntut selesai, tapi kita memberi dukungan, kita berada di ruangan yang sama, dia belajar, kita pun juga belajar, atau dia mau tanya, kita coba jawab sebisanya. Dengan kata lain, kita mesti menyertainya langkah demi langkah, ya hari lepas hari, agar perlahan dia nggak takut lagi, sebab dia mulai percaya diri, oh dia bisa. Karena apa? Adanya pertolongan dari kita. Nah, itulah yang diperlukan. Sekali lagi saya sadar, ini tidak mudah. Kadang-kadang anaknya pun juga tidak mau. Tapi kalau kita janjikan, kalau kamu mau, mama papa akan di sini bersama kamu, akan mendukungmu. Yuk kita lakukan ini bersama-sama. Kita lewati ini bersama-sama. Nah, itu bisa menjadi dukungan moral yang anak butuhkan. Ya, jadi dalam hal ini anak-anak tidak butuh kata-kata dari kita yang memarah-marahi dia, tetapi butuh suatu tindakan yang konkret sehingga dia merasa aman dengan orang tuanya, Pak Bos. Betul, itu yang diperlukan ya. Sebab dia sendiri pun memang takut ditolak, dimarahi oleh orang tua. Dia pun takut memikirkan masa depannya. Makanya dia lebih baik nggak mau memikirkannya. Namun ya kita orang tua harus sadarkan bahwa bagaimanapun juga kamu harus memikirkannya, dan kami di sini mau menolongmu. Jadi tolong kita kerjasama. Ya, kamu jangan jalan sendiri, sebab kamu jalan sendiri, kamu makin tersesat. Jadi ancaman orang tua pada anak dalam kondisi seperti itu tidak banyak menolong, Pak. Tidak banyak menolong, justru malah makin melemahkan semangat anak, makin membuat anak lari ya dari kenyataan, membenamkan dirinya di dalam dunianya. Jadi ya orang tua jangan ya cepat-cepat mengancam anak. Orang tua pun perlu memikirkan alternatif ya, berdasarkan kebiasaan anak. Memang ini agak susah untuk menemukannya Pak Gunawan, tapi orang tua memang perlu lihat lagi ya sejarah perkembangan si anak. Apa tuh yang dia sukai sebetulnya tuh di masa lampau. Mungkin dia sekarang sudah tertinggal, tapi mungkin saja itu bidang yang memang diminati dan dapat dikuasai oleh si anak. Nah, kalau kita tahu itulah bidang yang disenangi dan dikuasai si anak, mungkin kita dorong si anak untuk belajar bidang itu saja. Kita misalkan ya leskan dia, kursuskan dia, sehingga dia bisa mengembangkan kemampuannya di bidang tersebut. Misalkan kita tahu dia kreatif, ya meskipun dia dalam pelajarannya sudah begitu anjlok dan tertinggal, tapi dia kreatif, dia suka sekali ya dengan hal-hal yang bersifat kreativitas. Misalkan ya kita leskan dia, kursuskan dia di bidang itu, sehingga perlahan dia mulai mengembangkan kepercayaan diri. Dan kita juga mesti sampaikan kepada dia bahwa apa yang kamu lakukan sekarang berdampak pada masa depanmu. Apa yang tidak kamu lakukan sekarang juga akan berdampak pada masa depanmu. Yang sudah lewat, ya sudah. Nah ini sekarang yang bisa kamu lakukan, yuk lakukan. Jadi jangan fokuskan lagi pada yang dia tidak bisa lakukan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua terjebak pada pola itu Pak Gunawan. Tetap kita itu tuh tekankan, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Tapi faktanya dia tidak bisa. Nah justru kita mau bangun dia di atas kebisaannya, bukan di atas ketidakbisaannya. Iya, sebenarnya selama anak itu masih punya semangat untuk membangun masa depannya, itu masih bisa dibimbing Pak Wali. Tetapi ada sebagian anak itu yang apatis terhadap masa depannya. Memang sampai titik tertentu kalau si anak itu tuh sudah tidak bisa lagi mengikuti pelajaran sekolah, umumnya dia apatis Pak Gunawan. Karena apa? Kita harus akui
dunia anak dari umur 5-6 tahun terus sampai 22-23 tahun adalah dunia akademik, dunia sekolah. Jadi waktu dia itu tidak lagi bisa ya masuk dan bertumbuh, apalagi berkembang di bidang akademik ini, dia memang akan merasa dirinya itu tuh tidak berharga. Dia akan sangat-sangat apatis sekali dengan hidupnya, dengan masa depannya. Jadi tidak heran mereka memang sebetulnya tuh akan putus asa, apatis sekali. Itu sebabnya sekali lagi yang diperlukan adalah nomor satu, keterbukaan dari orang tua, mengakui duduk masalahnya. Tidak menyalahkan pihak lain, tidak menyalahkan lingkungan, tapi ya udah, lihat duduk masalahnya apa, akui apapun itu. Nomor dua, tidak lagi mengancam, memarahi anak, karena tidak akan menolong dalam situasi seperti ini. Dan nomor tiga, kita bicara dengan anak, baik-baik carikan solusi. Solusinya benar-benar harus yang sepraktis mungkin. Jangan lagi memikirkan yang jauh, yang panjang. Pada tahap seperti itu, si anak tidak bisa melihat, dia harus berusaha 5-6 tahun lagi baru mencapai ini. Tidak bisa. Dia perlu melihat sesuatu yang lebih cepat, yang lebih konkret. Belajar ini selama 6 bulan. Belajar ini selama setahun. Maka kamu akan bisa ini. Nah, kita bangunnya tuh dari situ. Kita nggak berkata, kamu coba kalau lulus SMA. Kan kamu bisa masuk perguruan tinggi. Nanti kamu udah lulus perguruan tinggi, kamu bisa kerja ini. Nah, si anak pada level ini nih, alih-alih SMA, pelajaran SMP pun dia udah nggak kuasai lagi. Nah, dia membayangkan dia harus belajar 5-6 tahun lagi untuk dapat ijazah SMA. Padahal umurnya udah 19 tahun. Belum lagi 4-5 tahun untuk kuliah. Dia udah nggak lagi ada semangat. Jadi kita mesti menetapkan target yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, yang dapat diraihnya dengan segera. Sehingga kepercayaan dirinya perlahan-lahan mulai dibangun kembali. Ya, Pak Paul, bagaimana kalau anak ini melarikan diri pada hal-hal yang sangat negatif, misalnya kebut-kebutan gitu Pak Paul, atau minuman keras, atau ke obat-obat terlarang, ini kan sudah membahayakan jiwanya itu Pak Paul. Kalau itu yang terjadi, kita mesti turun tangan, benar-benar membentenginya Pak Gunawan. Kita harus melarangnya keluar dengan teman-teman itu, kita harus memasukkannya ke panti rehabilitasi, kalau memang dia sudah tergantung pada obat-obatan. Kalau sudah melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya atau tubuhnya, benar-benar kita harus agresif ya, membentengi dia agar tidak terjerumus makin jauh. Nah, memang di sini nih diperlukan pengorbanan yang sangat besar dari keluarga ya. Misalkan ya nomor satu, secara sosial harus mungkin merasa malu anaknya kok bermasalah seperti itu, tapi ya harus diurus. Dan juga ya perlu biaya yang besar, kadang-kadang itu nggak murah ya memasukkan anak-anak ke rehabilitasi dan sebagainya. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar. Bahkan kalau perlu ya pindah kota supaya dia mendapatkan lingkungan yang baru. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan dengan pengorbanan yang besar. Ya, untuk mengetahui anak sedang melarikan diri ini Pak Boleh, ini sebenarnya kerjasama dengan pihak sekolah penting sekali Pak Boleh, karena kita sebagai orang tua kan terbatas, kita tidak tahu, seolah-olah anak ini berangkat ke sekolah, tapi nyatanya ya melakukan hal-hal yang di luar sekolah ini. Betul, maka biasanya pihak sekolah akan memberikan laporannya kepada orang tua, dan kalau sudah tidak masuk beberapa kali, pada umumnya sekolah akan memanggil orang tua untuk datang dan bertanya kenapa anaknya mengalami masalah seperti ini. Nah, sekali lagi saya meminta kepada orang tua untuk berbesar hati ya. Pada waktu anak kita itu tuh ya diketahui mempunyai masalah, kita pasti frustrasi, kita cenderung memang menyalahkan segala pihak, segala sumber. Jangan ya, kita mesti kembali lagi ke diri kita, kembali lagi kepada anak kita, dan lihatlah di manakah duduk masalahnya. Akui. Lebih cepat kita mengakui duduk masalahnya, lebih cepat pula kita menemukan solusinya. Daripada ya tidak mau melihat fakta, malah menyangkal, menyalahkan kanan kiri, akhirnya masalah makin bertambah. Ya, juga kalau orang tua sudah kewalahan, sudah tidak mampu lagi, sebenarnya meminta tenaga ahli untuk menangani hal ini juga sangat dibutuhkan Pak Boleh. Kalau itu yang diperlukan, lakukanlah ya. Jadi benar-benar kita mengambil langkah-langkah untuk menolong anak kita, jangan sampai terjerumus makin dalam.
Ya, karena makin lama dengan berjalannya waktu itu makin parah gitu kondisi anak ini jadi. Betul sekali. Jadi kuncinya sebetulnya adalah pengawasan, Pak Gunawan. Orang tua yang memberi pengawasan, perhatian yang cukup kepada anak, seyogianya tuh sudah mulai menemukan masalah pada masa dini. Ya sama seperti penyakit, Pak Gunawan. Kalau kita tidak hiraukan sampai sudah benar-benar parah, nah pengobatannya pun sangatlah lama dan kadang-kadang sudah tidak lagi memungkinkan. Jadi itulah perlunya membina hubungan yang baik antara orang tua dan anak ini sedini mungkin. Betul sekali, sehingga apapun perubahan yang terjadi, kita ya cepat untuk menangkapnya. Ya, Pak Paul, untuk memberikan dasar yang kuat pada pembicaraan ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di Amsal 25 ayat 4 mengatakan, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Kadang-kadang ya Pak Gunawan, kita terlalu tergesa-gesa menyimpulkan masalah, menyalahkan anak, tanpa memahami sesungguhnya apa yang tengah terjadi dalam hidupnya. Jika saja kita berhasil memisahkan dirinya dari problem yang dihadapinya, maka kita akan dapat menolongnya keluar dari masalahnya dengan lebih mudah. Jadi, identifikasilah, kenalilah apa tuh masalahnya, selesaikanlah, ya. Nah itu tuh akan lebih cepat tuh kita menolong si anak daripada menutup mata, terus menerus memberikan pertolongan-pertolongan yang enggak tuntas, hanya menutupi sejenak. Daripada seperti itu ya kita mesti langsung ke akarnya. Nah waktu si anak bisa dipisahkan dari problemnya, barulah kita akan melihat dia bertumbuh. Dan ibarat seorang pandai emas ya, yang melihat benda yang indah tatkala sanga dipisahkan dari perak. Ya itu suatu proses yang menyakitkan Pak Paul, sebagaimana sangga itu dipisahkan dari perak dengan api ya, sehingga harus dibakar, meleleh dan sebagainya, itu menyakitkan dan ini biasanya dihindari oleh orang. Betul sekali, ini harga yang harus kita bayar, tapi kalau kita bayar sekarang, kita tidak usah membayarnya terus-menerus sampai nanti. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak lari dari kenyataan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.